Jill, over here! Gue tuh agak heran sama Resident Evil 3 Remake. Secara konsep, ini game tentang kehancuran total Raccoon City. Ada Nemesis yang harusnya jadi stalker lebih wah gitulah dari Mr. X di Resident Evil 2 Remake, dan skalanya jelas harusnya lebih besar. Tapi anehnya, entah kenapa Resident Evil 2 Remake justru terasa lebih niat sebagai remake dibanding Resident Evil 3 Remake. Padahal remake itu memang bikin ulang, pasti ada elemen yang ditambah, dikurangi, atau disesuaikan. Itu wajar. Dan di video ini, gue bakal bedah kenapa Resident Evil 3 Remake terasa miskin aja gitu bre. Bitch can't even swim. Dimulai dari yang paling gampang kerasa dulu, yaitu soal durasi. Banyak pemain yang pertama kali tamat Resident Evil 3 Remake itu ada di kisaran 5-6 jam. Bahkan ada yang lebih cepat dari itu. Sekarang bandingin secara fair aja. Satu scenario A, entah Leon atau Claire di Resident Evil 2 Remake bisa 6-8 jam kalau main santai dan explore semua area. Dan ini baru satu senario ya, belum senario B. Di senario A, lo muter di RPD yang luas banget, bolak-balik buka jalan, ngerjain puzzle, terus turun ke sewer, lanjut ke lab. Jadi progresnya kerasa pelan tapi padet gitu. Sementara di Resident Evil 3 Remake, alurnya jauh lebih cepat, areanya lebih lurus, dan banyak momen besar langsung lompat ke set piece berikutnya. Jadi ya bukan cuma cepet tamat doang, tapi kerasa kayak isinya dipadetin gitu. Apalagi kalau satu skenario A di Resident Evil 2 Remake aja bisa lebih padat dan lebih lama, sementara Resident Evil 3 Remake kelar lebih cepet. Ya wajar sih kalau banyak yang ngerasa kok kayak kurang ya. Nah lanjut soal lokasi nih bre. Ini bukan cuma soal dipersingkat, tapi ada yang benar-benar diganti atau hilang total. Contoh paling gampang itu RPD. Di versi original Resident Evil 3, Jill sempat masuk ke RPD buat ambil lockpick. Itu momen yang keren karena bikin dunianya terasa nyambung sama kejadian di Resident Evil 2 original. Tapi di Resident Evil 3 Remake, bagian itu diganti. Yang masuk RPD itu malah Carlos. Belum lagi Clock Tower yang dulu jadi area eksplorasi panjang, sekarang cuma jadi arena boss fight sama Nemesis. Right, let's do this. Suck it! Area Raccoon Park hilang. Graveyard juga nggak ada. Dead Factory diganti jadi Nest 2. Kalau buat pemain lama yang udah cinta sama versi originalnya, area-area yang dihapus itu ya jelas dikangenin. Bukan cuma karena nostalgia doang, tapi karena bagian-bagian itu dulu bikin pengalaman mainnya terasa lebih lengkap. Dan waktu beberapa bagian itu nggak ada lagi di remake, ya otomatis kayak ada yang hilang juga. Sekarang masuk ke hal yang harusnya jadi jualan utamanya, yaitu Nemesis. Harusnya ya, Nemesis itu bisa kali lebih gila dari Mr. X di Resident Evil 2 Remake. Kalau di versi original Resident Evil 3, Nemesis bisa muncul random dan nongol di tempat yang gak lo sangka. Sementara di Resident Evil 3 Remake, kebanyakan kemunculannya terasa scripted. Padahal kalau ngomongin potensi, Nemesis harusnya bisa jadi stalker yang lebih dari Mr. X. Tapi yang kerasa malah sebaliknya. Selain beberapa area yang dari game original nggak ada di remake, ada juga beberapa infected yang nggak balik ke Resident Evil 3 Remake. Kayak Gravedigger, Sliding Worm, Giant Spider dan Small Spider, Brainsucker, dan bahkan burung gagak pun nggak ada. Mungkin beberapa infected itu memang sengaja dihapus buat nyesuaiin arah remake yang lebih cepat dan lebih fokus ke Nemesis. Secara desain mungkin itu keputusan yang masuk akal. Cuma ya tetap aja, buat yang pernah main versi originalnya, rasanya ada yang kurang gitu sih bre. Ada juga satu fitur yang nggak dibawa ke versi remake, yaitu Live Selection. Di Resident Evil 3, fitur ini bikin lu harus ambil keputusan cepat di tengah situasi genting. Nah, contohnya kayak gini, bre.
Dan ya, life selection itu ngaruh banget ke gameplay lu nanti. Karena pilihan yang lu ambil bisa nentuin encounter berikutnya. Bahkan bikin perjalanan setelah life selection itu kerasa beda. Di Resident Evil 3 Remake, sistem kayak gini nggak ada. Semua udah berjalan satu arah. Jadi ya, lu nggak ada lagi momen mikir cepet 3 detik kayak di original. Nah, sekarang ngomongin soal replay value. Bisa dibilang ya, buat versi remake ini kayak mode tambahan itu agak sepi. Di versi original, ada mode tambahan bernama The Mercenaries Operation Matt Jekyll. Lo main sebagai anggota UBCS dan harus kabur ke titik evakuasi sambil lawan musuh dalam batas waktu. Setiap musuh yang lo kalahin nambah waktu dan poin. Dan poin itu bisa dipakai buat unlock reward sampai infinite ammo buat semua senjata di campaign utama. Kapan lagi kan bisa bawa rocket launcher sama Magnum Infinite buat balas dendam sama Nemesis? Sementara di Resident Evil 3 Remake, mode itu nggak ada. Sebagai gantinya ada Resident Evil Resistance, yang fokusnya multiplayer asymmetrical 1 lawan 4 dan terpisah dari campaign utama. Kalau dibandingin sama Resident Evil 2 Remake, konten tambahannya itu banyak, kayak The Fourth Survivor, The Tofu Survivor, sama The Ghost Survivor sebagai ekstra konten tambahan. Padahal ya bisa aja gitu ada mode tambahan, misalkan gimana rasanya Outbreak di sudut pandangnya si Brad mungkin. Atau enggak yang lain deh. Kalau lu punya ide sendiri, coba kirim di komentar. Nah yang terakhir nih ya, ini pure pendapat gue pribadi aja. Resident Evil 3 Remake tuh kadang kerasa kayak DLC-nya Resident Evil 2 Remake. Tapi dikasih judul beda. Bukan karena gamenya jelek ya, gue tetap nikmatin kok. Cuma rasanya lebih kecil, lebih cepet tamat, dan kontennya nggak sepadet RE2 Remake. Walaupun engine-nya sama, tapi dari isi tuh berasa beda jauh. RE2 Remake itu kayak proyek yang digarap niat banget dari awal sampai akhir. Sementara RE3 Remake tuh lebih kayak paket yang lebih ringkas. Makanya nggak heran kalau ada yang bilang ekspektasinya nggak sepenuhnya kebayar. Nah, itu tadi beberapa hal yang menurut gue paling kerasa kenapa Resident Evil 3 Remake terasa lebih kecil dibanding ekspektasi banyak orang. Mulai dari durasi yang lebih singkat, area yang dipangkas, life selection yang nggak balik, sampai mercenaries yang hilang dan diganti Resistance. Sekarang giliran lo. Menurut lo sendiri gimana? RE3 Remake ini memang terasa miskin konten, atau sebenarnya udah cukup dan ekspektasi kita aja yang ketinggian? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Kalau lu enjoy videonya, jangan lupa like dan subscribe kalau lu pengen bahasan Resident Evil lainnya. Gua Rifan, makasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.